Dari kecil kita dicekokin dongeng, film, bahkan sinetron yang bilang hidup itu akan sempurna setelah menikah. Katanya, kalau udah nikah, semua masalah selesai, hidup bahagia, dan rezeki lancar. Tapi kenyataannya, banyak orang justru makin susah setelah menikah. Bukan karena mereka nggak saling cinta, tapi karena tekanan sosial dan beban ekonomi yang datang barengan dengan akad nikah. Di banyak tempat, menikah itu bukan cuma soal dua orang yang saling sayang, tapi juga soal gengsi keluarga, adat yang harus dipatuhi, biaya besar yang harus dikeluarkan, dan tuntutan hidup setelahnya yang nggak kecil. Mulai dari harus punya rumah sendiri, isi perabotan, punya kendaraan, sampai tekanan harus cepat punya anak. Semua itu butuh duit, dan sayangnya nggak semua orang siap secara keuangan. Bayangin, banyak orang yang sebenarnya belum punya penghasilan tetap, belum punya tabungan, bahkan masih tinggal sama orang tua, tapi udah merasa harus menikah karena usia katanya udah cukup, atau karena keluarga terus desak. Dan lucunya, banyak orang lebih takut dikatain enggak laku daripada takut hidup susah setelah nikah. Padahal kenyataannya, hidup setelah menikah itu enggak semudah di film. Tagihan listrik, belanja bulanan, biaya kesehatan, dan cicilan-cicilan yang datang bertubi-tubi bisa bikin orang stres. Apalagi kalau udah punya anak, biaya sekolah, susu, popok, dokter, semua harus dipikirin. Yang bikin miris, banyak pasangan yang akhirnya ribut bukan karena nggak saling sayang, tapi karena tekanan ekonomi yang nggak ada habisnya. Dulu mungkin mereka romantis, saling dukung, tapi ketika dapur udah mulai nggak ngebul, ketika anak sakit tapi nggak punya uang buat berobat, cinta yang dulu indah itu mulai diuji. Dan ujian paling berat dalam rumah tangga itu seringkali datang dari isi dompet yang kosong, bukan dari kurangnya kasih sayang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dari awal kita nggak diajarin bahwa menikah itu bukan ajang perlombaan. Kita nggak diajarin bahwa menikah itu butuh persiapan panjang, bukan cuma soal perasaan, tapi soal kemampuan bertahan hidup bersama dalam jangka panjang. Banyak orang yang kerja serabutan, gaji pas-pasan, tapi nekat bikin resepsi mewah, nyewa gedung, pakaian seragam keluarga besar, foto-foto prewed, dan utang sana-sini demi terlihat keren. Demi gengsi, padahal setelah hari H, utang tetap harus dibayar, hidup tetap harus jalan, dan semua tanggung jawab tetap nempel. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak pasangan muda yang akhirnya putus asa, merasa gagal, merasa hidupnya salah arah. Padahal mereka cuma korban dari sistem sosial yang salah kaprah. Dianggap belum sah jadi manusia kalau belum menikah. Dianggap gagal jadi anak kalau belum kasih cucu. Dianggap aneh kalau nikahnya sederhana. Padahal semua itu nggak ada hubungannya sama kebahagiaan. Pernikahan yang sehat harusnya jadi tempat aman, bukan sumber masalah. Harusnya jadi ruang tumbuh bareng, bukan tempat terjebak dalam kemiskinan. Tapi gimana bisa tumbuh kalau sejak awal aja kita udah dibebani tuntutan yang enggak masuk akal? Aku nggak bilang jangan nikah, tapi nikahlah kalau kamu udah siap. Siap mental, siap tanggung jawab, dan yang paling penting, siap menghadapi kenyataan, bukan cuma mimpi. Nikahlah karena kamu tahu jalan yang kamu pilih, bukan karena disuruh-suruh atau takut omongan orang. Kita hidup di zaman yang serba mahal. Semua naik, tapi penghasilan belum tentu ikut naik. Nikah di zaman sekarang butuh keberanian dan kesadaran, bukan sekadar keberuntungan. Dan lebih baik terlambat nikah tapi bahagia, daripada buru-buru nikah tapi tiap hari ribut karena masalah duit. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa ditekan buat nikah, padahal kamu belum siap, tenang aja, hidupmu bukan lomba lari. Kamu nggak telat, kamu cuma lagi nyusun rencana biar nanti nggak terjebak. Karena menikah itu bukan garis akhir, tapi justru garis mulai. Dan kamu pantas mulai dengan kondisi terbaikmu. Jadi jangan merasa rendah diri cuma karena belum nikah. Jangan iri sama yang udah nikah tapi ternyata tiap malam nangis karena tekanan. Dan jangan nekat nikah cuma karena pengen diakui. Lebih baik kamu bangun hidupmu pelan-pelan, kuatkan dirimu, siapkan masa depanmu. Karena kalau kamu kuat, rumah tanggamu nanti juga lebih kuat. Dan kalau kamu udah terlanjur nikah dan sekarang lagi ngerasain beratnya hidup berdua, kamu gak sendirian. Banyak yang mengalami hal sama,
Yang penting, jangan saling menyalahkan. Coba cari jalan keluar bareng, kurangi tekanan dari luar. Fokus ke hal-hal yang bisa kalian kendalikan. Nggak semua masalah bisa langsung selesai, tapi setidaknya kalian bisa saling bantu, saling jaga, dan saling dukung. Pernikahan nggak seharusnya jadi penyebab kemiskinan, tapi selama sistem sosial dan cara pandang kita ke pernikahan masih salah, hal ini bakal terus kejadian. Kita butuh cara pandang baru yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih masuk akal.